Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Geometri Transformasi ya. Di pertemuan kita yang ketiga kalinya. Oke. Perlu saya informasikan bahwa nanti di pertemuan ketujuh itu pembelajaran kita adalah membahas soal-soal latihan-latihan soal yang ada di setiap slide atau PPT yang sudah saya berikan kepada kalian. Begitu ya. Tolong ini dipahami dan harapannya penyelesaian dari latihan-latihan soal tersebut bisa kalian gunakan untuk belajar menghadapi ulangan tengah semester ya, atau UTS ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini ya. Di pertemuan kita yang ketiga, kalau kemarin kita sudah membahas transformasi ya, beserta contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan titik tetap dan garis tetap. Namanya saja titik tetap dan garis tetap, ya berarti ketika dikenai aturan transformasi tersebut, maka hasilnya pasti dia sendiri. Begitu juga dengan garis ya. Jika dikenai transformasi ya, maka hasilnya akan tetap dirinya sendiri. Itu definisi gamblangnya seperti itu ya. Oke, ini secara teoritis definisinya diketahui V itu himpunan titik-titik pada bidang, ya itu kurang titik-titik ya. Himpunan titik-titik pada bidang, dan T itu adalah sebuah transformasi yang mentransformasikan titik-titik pada bidang V ke bidang V itu sendiri. Adalah suatu transformasi ya tadi dengan aturan titik A anggota V disebut titik tetap, bukan aturannya. Misalkan diketahui tersebut, maka titik A itu merupakan titik tetap T atau transformasi T ya, apabila TA itu sama dengan A itu sendiri ya. Syaratnya A itu harus anggota V. Jadi itu ya nomor satu ya. Ini sama seperti teori gamblangnya tadi. Yang B, garis G disebut garis tetap T itu jika TG itu sama dengan G itu sendiri. Bisa dipahami sampai sini. Jadi ketika dioperasikan, ditransformasikan, hasilnya tetap dia sendiri. Itu yang namanya tetap. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misal V adalah himpunan titik pada bidang dan T itu sebuah transformasi dengan aturan Tx, Y sama dengan 2x, 2y. Tentukan titik tetap dan garis tetap dari T. Maka kita jawab coba. Mencari titik tetap dulu. Maka syaratnya di sini ya, mencari titik tetap itu caranya ada banyak ya. Selain seperti ini, kalian bisa langsung menebak sendiri ya. Karena untuk materi kalau menurut saya semua cara itu boleh ya, asalkan kalian bisa membuktikan bahwa jawaban tersebut itu relevan ya. Dan kalian juga harus paham maksudnya gitu ya. Oke, sampai mana tadi? Mencari titik tetap. Syaratnya itu karena tetap kan berarti Tx, Y itu sama dengan X, Y itu sendiri. Ketika kita sebelum kita menghasilkan X, Y itu sendiri, maka ada sebuah operasi dulu ya, kita substitusikan dulu, yaitu 2x, 2y ya. Karena tadi kan aturannya 2x, 2y ya. X-nya kita substitusikan ke 2x, 2y. Sedemikian hingga yang bersesuaian absis dan absennya itu diperoleh 2x sama dengan x, dimana sedemikian hingga x-nya itu adalah 0 nilainya. Begitu juga dengan ordinatnya ya, 2y sama dengan y. Nah, sedemikian hingga dari sini diperoleh atau didapat y sama dengan 0 juga. Sedemikian hingga karena x-nya 0, y-nya 0,
berarti apa itu namanya, titik tetapnya itu adalah 0,0. Ya, sebelum kita kalau sampai sini misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0, itu baru belum membuktikan ya. Membuktikannya pakai yang perhatikan itu ya. Perhatikan kan tadi kan kita hanya sebatas mencari x-nya berapa, y-nya berapa gitu toh. Nah, sekarang setelah cari kita buktikan apakah itu merupakan apakah ketika hasil itu tadi ditransformasikan hasilnya adalah dirinya sendiri atau bukan ya. Kita buktikan T 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0 ya. Disubstitusikan 2x ya berarti 2 kali 0, 2y 2 kali 0. 2 kali 0 2 kali 0 itu adalah 0,0. Jadi betul ya. Ketika titik 0,0 itu ditransformasikan hasilnya tetap dirinya sendiri yaitu 0,0 ya. Sedemikian hingga titik 0,0 itu adalah titik tetap. Oke, paham sampai di sini? Paham ya, ini sangat mudah sekali loh ini ya. Ini anak SMP saja bisa ini. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang garis tetap. Oke, sekarang garis tetap ya. Misalkan G aksen itu adalah garis tetap. Sedemikian hingga rumus dari apa itu persamaan linear itu AX aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0, dimana AB nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu misalkan adalah garis tetap. Maka ada G itu adalah prapeta dari G aksen ya. G tetap itu adalah prapeta dari G aksen, maka berarti G itu sebelum dipetakan gitu loh maksudnya, artinya ya. Maka AX ditambah BY ditambah C itu sama dengan 0 ya, gitu. Nah, sekarang untuk memperlihatkan bahwa apakah transformasi tersebut mempunyai garis tetap, maka perhatikan ya, kita maksudnya membuktikan bahwa TG sama dengan G aksen itu, maka G aksennya harus sama dengan G itu sendiri. Sedemikian hingga seperti ini, TG itu adalah karena transformasinya 2x, 2x ya. Berarti variabel x di dalam garis G itu diubah jadi 2x. Nah, begitu juga dengan y-nya. Sehingga G itu berubah menjadi 2ax tambah 2by ditambah C sama dengan 0. Ya, itu hasil dari transformasi atau peta dari G ya. Maka syaratnya di sini G itu harus sama dengan G aksen atau identik ya. Nah, karena harus sama, maka 2A itu harus sama dengan A. Sedemikian hingga 2A per A itu harus sama dengan 1. 2B dan B jika dibagi itu harus sama dengan 1. C dibagi C itu juga harus sama dengan 1. Maka diperoleh yang bawahnya itu maksudnya gini, harus sama dengan 1 itu kan ketika misalkan saya kasih contoh ya, X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0 itu untuk yang G. Terus G aksennya maka juga harus seperti itu. X ditambah Y ditambah 3 juga harus sama dengan 0. Nah, harus sama. Jadi ketika X-nya variabelnya koefisiennya 1, maka G aksennya koefisien X-nya juga harus 1. Nah, C-nya 3, maka yang satunya juga harus 3. Maka 3 bagi 3 1, itu namanya identik. Sedemikian hingga tersebut ya, maka diperoleh
2A per A itu sama dengan 1, maka 2A sama dengan A itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya dari sini saja ini saja sudah ada kontradiksi, yaitu A-nya tadi tidak boleh sama dengan 0 sedemikian hingga yang kedua ngikut saja ya, yang 2B-nya itu kontradiksi dengan yang diketahui dimisalkan tadi ya, dimana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini ya, nah ini jadi T itu tidak punya garis tetap. Oke, selanjutnya kalian kerjakan latihan soalnya yang sudah ada di PPT kalian. Oke, di pertemuan ketiga ini saya akhiri ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan via WhatsApp maupun komen YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.